Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander dengan NPM 22111000406. Ingin mempersembahkan sebuah video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik usia dini SDMI kelas I semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Septika Laili Anti MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan afektif. Mari kita simak materi ini. Pengertian afektif. Afektif adalah kemampuan seseorang yang berkaitan erat dengan berbagai emosi atau perasaan dirinya. Afektif dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu 1. Penerimaan, 2. Responsif, 3. Penilaian, 4. Organisasi, 5. Karakterisasi. Dan perkembangan kemampuan afektif dapat dilakukan dengan cara melatih kemampuan menyampaikan emosi melalui ekspresi. Fungsi afektif. Fungsi afektif selalu diartikan dengan kehidupan sebuah keluarga. Mengapa demikian? Karena fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi internal dan tindakan afektif di setiap keluarga. Fungsi dalam keluarga mencangkup saling mengasuh, saling menghargai, ikatan dan identifikasi ikatan dalam keluarga. Munculnya masalah di dalam keluarga dikarenakan tidak terpenuhinya fungsi afektif. Karakteristik afektif. Selain memahami pengertian jenjang dalam ranah afektif, juga perlu dipelajari untuk menilai ranah afektif. Jenjang dalam ranah afektif terdiri dari menjadi beberapa tingkatan, yaitu menerima atau memperhatikan, menanggapi, menghargai, mengorganisasikan. Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Contoh kemampuan dan perilaku afektif. Perilaku afektif pada anak-anak yaitu 1. Mendengarkan perkataan atau dari pendapat orang lain. 2. Ikut diskusi dengan tema tertentu. 3. Memberi usulan kegiatan kelompok. 4. Memiliki perasaan suka terhadap sesuatu. 5. Menyukai kebudayaan tertentu. 6. Menyayangi dan mencintai seseorang. 7. Merasa sedih melihat kesedihan orang lain. 8. Senang menolong dan membantu orang lain. 9. Mampu bersikap adil. Penilaian efektif. Mengingat penilaian afektif fokus pada sikap dan nilai, maka penilaian ini tidak bisa dilakukan hanya dari tes. Penilaian bisa berjalan secara efektif melalui non-tes, dilakukan dengan cara observasi, jurnal, penilaian antar teman, atau penilaian diri. Dalam literatur, tujuan afektif disebut sebagai 1. Minat, 2. Sikap hati, 3. Sikap menghargai, 4. Sistem nilai, 5. Kecenderungan emosi. Mengapa ranah afektif memiliki peran penting dalam pembelajaran? Kemampuan afektif sangat diperlukan agar nantinya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan mengembangkan kemampuan afektif, menjadikan pendidik dapat mengetahui minat, sikap, konsep diri, dan motivasi dalam pembelajaran. Metode yang digunakan untuk mengukur ranah afektif ada 2 macam, yaitu 1. Metode observasi, 2. Metode penilaian diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan asumsi bahwa karakteristik dapat dilihat dari perbuatan atau tingkah laku yang ditampilkan atau reaksi psikologi. Kesimpulan, ternyata peserta didik dalam memberi nilai atau hasil belajar apakah ranah afektif memang sangat relatif. Lantaran itu, pendidik biasanya menggunakan alat ukur yang bentuknya teknik tes atau non-tes, tergantung pada apa yang hendak diukur atau informasi yang dikumpulkan.